apa ya yang 1,5 menit itu? Itu kayaknya udah lama banget ya, jadi kalau aku salah sorry. Iya. Tapi kayaknya tentang sistem pembayaran sih, tentang keamanan cyber security dari sistem pembayaran. Keren sih, itu padat banget ya waktunya buat Aku anak ekonomi dapat IT, jadi agak-agak meraba-meraba gitu. Oke, jadi belajar lagi ya, selalu pasti belajar lagi kan. Kalau untuk seleksi PCPM ini ada grupnya gitu nggak sih Kak? Kayak untuk yang mau kayak calon-calon yang daftar gitu, kayak kerja sama gitu, ini bakal keluar nih, ini tahapnya gitu. Ada nggak kayak komunitasnya gitu atau grupnya gitu? Kalau untuk grup sharing informasi kayak gitu, biasanya itu secara automatically pas pembukaan PCPM itu bakal langsung ada grup di Telegram. Itu paling umum tuh yang kita temuin. Jadi kalau zaman aku di grup Telegramnya itu bakal di-share soal-soal ataupun misalnya mereka pada bahas soal juga di sana. Jadi lumayan lah kita dapat insight tambahan selain mungkin kita udah belajar sendiri juga ya dari berbagai sumber yang kita punya. Jadi cukup membantu juga tuh. Jadi karena kan kita mungkin kalau kita belajar sendiri kan jatuhnya terbatas ya source belajarnya, tapi dengan kita gabung ke Telegram itu salah satunya itu bisa nambah nih, kira-kira ternyata part ini aku belum belajar nih, jadi kayak lumayan memacu kita untuk bisa belajar lebih dalam lagi. Kalau dari Kak Novita kan nih anak offline nih ya, dari grup Telegram juga atau ya ketemu langsung gitu? Telegram tuh ada juga, enaknya juga ada itu di Telegram tuh kayak ada hilal gitu namanya, kayak hilal, udah hilal belum guys gitu kan. Itu enaknya gitu, jadi pas kita lagi sibuk apa, tiba-tiba ada pengumuman dari Telegram, kayak udah ada pengumuman gitu kan, kita juga jadi gercep juga kan ngeceknya kan. Dan juga karena aku offline sempet kayak tukeran nomor telepon sama anak-anak PCPM lainnya gitu kan, kayak kita saling kayak, oh iya tahun lalu aku dulu sempat ikut PCPM, dulu tuh aku belajar dari sini. Kalau aku pernah sih kadang-kadang juga ketemu sama mereka, kayak kita diskusi bareng gitu, pernah juga dulu. Lebih seru sih. Seru kan ya. Kalau PCPM kakak ini waktunya sama ya, atau ini kan offline sama online? Tadi juga ada satu tahapan yang nggak ada, kakaknya nggak ikut gitu. Kalau kakak berapa lama waktunya? Kalau di PCPM 35 itu mulai open recruitment-nya itu sekitar akhir Agustus atau awal September sih, dan selesainya sampai tahap pengumuman lolos PCPM angkatan 35-nya itu pas 31 Desember 2020 lalu. Panjang ya, kayak 3 bulan. Iya, 3-4 bulan gitu. Kalau kakak juga sama? Kayaknya mostly sama ya, kayak akhir Agustus juga kan. Terus pengumuman itu akhir Desember, Januari itu udah tanda tangan kontrak. Sama-sama. Oke. Jadi kan udah nih tentang seleksinya nih. Aku mau nanya, ada nggak cerita yang seru banget atau cerita yang sampai saat ini kakak-kakak masih ingat kayak nggak bisa lepas gitu? Entah mengganggu, entah seneng, entah apa gitu. Tapi yang kakak bener-bener ingat sampai sekarang. Kalau momen seru yang diingat, kalau aku sendiri mungkin momen yang paling challenging ya serunya nih kalau versi aku itu di momen wawancara akhir. Itu kan tahapan yang menentukan lah paling akhir di PCPM 35. Jadi pada saat itu yang bikin challenging atau bikin keinget sampai sekarang adalah karena pada saat wawancara aku benar-benar di challenge. Jadi setiap kan aku bercerita nih tentang background aku, misalnya ekonominya fokusnya apa nih, konsentrasi nih biasa kita nyebutnya. Jadi kalau aku sendiri pas kuliah dulu lebih banyak fokusnya ke ekonomi mikro. Jadi skripsi aku juga ngomonginnya tentang sumber daya manusia dan ketenaga kerjaan. Jadi mungkin kalau di Bank Indonesia kan approach-nya lebih ke ekonomi makro ya. Jadi mungkin itu di luar interest aku lah. Nah jadi di wawancara akhir itulah di challenge banget nih sama pewawancaranya, kayak ini kamu kan fokusnya kan lebih ke mikro ya, ntar kalau di Bank Indonesia kayak gimana. Nah jadi challenge di aku adalah gimana aku memarketingkan diriku sendiri agar para pewawancaranya juga bisa open gitu, bahwa kalau ternyata aku juga walaupun emang konsentrasinya mikro nih, tapi mau juga loh belajar tentang ekonomi makro yang mungkin selama ini aku nggak terlalu fokus pas kuliah, kayak gitu sih. Jadi challenge-nya
teringat sampai sekarang gimana aku berusaha untuk meyakinkan para pewawancaranya. Oh, oke. Jadi kakak pas waktu personal brandingnya, Iya, marketing diri sendiri itu, kakak gimana bahasanya gimana tuh? Kayak mungkin ada anak-anak mikro ya, sobat rupiah, anak-anak mikro yang mau tahu nih tips-tips atau kunci jawabannya. Kalau dulu sih ini sebenarnya balik lagi ke pribadi kalian masing-masing kan, karena personal branding yang namanya juga personal, jadi tergantung kaliannya sendiri. Yang pertama sih aku fokus ke tetap jadi diri sendiri, karena kan kalaupun kita ngada-ngada kayak sok-sokan bisa makroekonomi juga bakal kelihatan kan sama pewawancaranya. Jadi berusaha jujur aja sih kalian tuh seperti apa. Nah terus yang kedua, tonjolin juga kalau misalnya kalian tuh emang anaknya tuh mau belajar, jadi nggak yang close minded gitu loh. Maksudnya kayak baru microeconomy, ya udah aku maunya yang tenaga kerja aja nih, nggak mau belajar yang makro moneter gitu. Jadi harus terbuka juga, karena ya namanya juga perkembangan zaman, kita pasti selalu punya sesuatu yang baru, sesuatu yang dinamis. Jadi emang rasa ingin tahu dan belajar itu sih yang aku tekankan ketika aku memarketingkan diriku sendiri itu ya. Oke, bener banget sih, aku setuju sih, sangat dibutuhkan ya kayak jujur gitu. Oke, kalau misalnya dari Kak Novita sendiri nih, apa nih cerita serunya? Cerita seru pastinya pas lagi LDC Forum ya, tahap terakhir di mana udah anaknya tuh dikit banget. Jadi kayak udah dapet kayak aduh, aku literally satu langkah lagi sebelum masuk BI gitu kan, dapet ya kayak desperationnya gitu, nggak sih, desperate banget gitu loh. Habis itu jadi masuk LDC Forum itu kayak juga ada senengnya sih, kayak ketemu teman-teman yang dulu sempat tes bareng, ketemu lagi, kayak bisa kayak say hi, kayak kamu lolos gitu kan, ada euforia dikit gitu kan ya, ketemu teman-teman lagi. Terus juga yang aku agak mengenal banget dulu itu kan karena aku dapat IT kan ya topiknya, dan aku anak ekonomi gitu ya. Pertama kali dapat topik tuh agak kayak mikir banget, aduh gimana ya aku ini presentasi malah 1,5 menit lagi gitu kan ya, kayak bakal ngomong apa gitu kan. Tapi kan kalau dipikir-pikir lagi, analisis itu kan bisa regardless dengan jurusan kalian gitu kan. Cara analisis itu pasti sama aja kan, kayak kamu mikir benchmarking atau pakai analisis SWOT atau pakai kamu juga bisa tanya sama anak-anak IT di kelompok kamu gitu kan sebenarnya. Kalau dipikir lagi ya, tapi dulu kan udah nervous dulu, udah nguncup gitu pikirannya, udah gitu sebenarnya. Makanya aku inget banget sih kayak pas bikin materi tuh agak stres gitu, kayak aduh gimana ya approach-nya gitu. Tapi setelah kayak diskusi sama teman kelompok dan juga dengan anak-anak IT di kelompokku, kayak udah dapet gambaran gitulah. Jadi lebih dapet juga. Dan terakhir pengalaman yang paling aku inget adalah suara timernya pas LDF itu keras banget soalnya. Memberikan tekanan banget ya. Udah nggak ngerti kan, bukan anak TI, terus ada timer begitu kan segala. Iya, inget banget masih suara timer, masih terngiang-ngiang. Makin hancur gitu kan, otak tuh dari awalnya udah santai, dapat gambaran dari temen kan. Riha langsung kayaknya ada lupa semua tuh nulis apa tuh di PPT. Belum lagi tadi waktunya cepet banget belajarnya kan. 12 jam. Nggak tidur. Ya ampun. Aku juga dengar kakak selama tahap-tahap seleksi PCPM ini kakak nggak pakai bahasa Indonesia ya? Bener. Kakak pakai bahasa Inggris. Jadi aku tuh kan abis dari kayak luar kayak nggak pernah pakai bahasa Indonesia, jadi agak kagok ya sebenarnya, karena kagok aja sih. Dan kayak lihat anak-anak lain tuh kayak articulate-nya bagus banget kan, bahasa Indonesia tuh kayak udah kayak presenter di TV gitu kan. Aku kayak insecure gitu. Kayaknya aku lebih pede kalau pakai bahasa Inggris deh, karena aku lebih keluar ngomong apa lebih dapet juga. Akhirnya aku tuh selama full proses PCPM tuh nggak pernah pakai bahasa Indonesia sama sekali. Ya, dan sebenarnya pas aku tanya ke panitia juga nggak ada sih constraint bahasa dalam PCPM tuh. Kalau emang kamu lebih pede pakai bahasa Inggris ya pakai aja gitu. Jadi kayak udahlah senyamanmu aja selama tes PCPM ini yang buat kamu lebih pede dan lebih nyaman. Justru menurutku keren banget nggak sih Kak pakai bahasa Inggris selama 3-4 bulan. Tapi emang anak luar negeri ya, anak luar negeri gitu. Keren sih Kak, keren. Selanjutnya sih aku mau nanya tentang tadi kan udah nih
tahapnya udah tahu dari kakak-kakak, cerita serunya, kesulitannya, solusinya juga. Sekarang aku mau nanya nih, ada nggak sih tips and trick yang bisa dipersiapkan untuk aku atau mungkin Sobat Rupiah yang lagi nonton atau lagi dengerin untuk ikut seleksi PCPM ini? Ada nggak?